Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi Gus Dur, tegakkan hukum, hentikan kezaliman. Sugi Nur Harja alias Gus Dur ditangkap dengan status tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik di Cyber Bareskrim Mabes Polri terhitung sejak 24 Oktober 2020. Hingga hari ini Gus Dur telah menjalani proses penahanan berada di ruang sel tahanan Mabes Polri selama 30 hari. Berkenaan dengan hal itu, kami tim advokasi Gus Dur menyatakan, pertama, bahwa proses hukum terhadap Gus Dur adalah praktik kezaliman dan ketidakadilan yang nyata dan menjadi bukti bahwa kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta nyata, bukan sekadar narasi apalagi hanya opini. Proses hukum terhadap Gus Dur telah secara telanjang mempraktikkan arogansi kekuasaan dengan mengabaikan hak Gus Dur untuk diberlakukan dengan asas prasangka tidak bersalah, presumption of innocence, asas persamaan di muka hukum, equality before the law, asas tidak memihak, imparsial, asas kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. 2. Bahwa Gus Dur langsung ditangkap seperti penjahat dengan status sebagai tersangka, diduga kuat tanpa kecukupan 2 alat bukti, tanpa pemeriksaan pendahuluan atas sejumlah saksi dan ahli sebagai pemeriksaan permulaan dari rangkaian pemeriksaan perkara pidana. Gus Dur tak diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi diberlakukan langsung dengan status tersangka, dijemput paksa dan langsung ditahan. Sebagaimana diketahui saudara Refli Harun dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap kasus Gus Dur baru diperiksa penyidik pada Selasa tanggal 3 November 2020, sementara Gus Dur telah berstatus tersangka sejak ditangkap tanggal 24 Oktober 2020. 3. Bahwa Gus Dur tidak diperlakukan sama di hadapan hukum seperti kasus yang menimpa 2 jenderal polisi, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, yang melalui sejumlah pemeriksaan pendahuluan. Keduanya dalam situasi pandemi ini tidak langsung ditahan sehubungan terlibat dalam kasus red notice koruptor Joko Chandra dan baru ditahan setelah berstatus tersangka. Semestinya dengan alasan yang sama Gus Dur juga tidak langsung ditahan dan dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi, bukan langsung dijemput paksa sebagai tersangka dan ditahan. Mengingat Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah memerintahkan kepada penyidik untuk mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran pandemi COVID-19 dan menetapkan kebijakan penahanan tersangka secara selektif. Laporan Gus Dur di Polda Jawa Timur terkait adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 27 ayat 3, junto pasal 454A ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE hingga hari ini tidak diproses penyidik. Gus Dur melaporkan pemilik akun YouTube Macan Nusantara atau Gus Arya yang telah menghina dirinya. Laporan itu dilayangkan Gus Dur ke Polda Jatim sejak Kamis 5 September 2019 lalu. Pada kasus lain, laporan terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar dan yang lainnya tidak ditindaklanjuti oleh Polri dengan penangkapan. Bahkan Denny Siregar hanya diundang untuk memberikan klarifikasi dan tidak hadir. Semestinya atas asas persamaan dan kepastian hukum, penyidik Polri juga menangkap dan menahan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar dan yang lainnya. Perbedaan perlakuan ini benar-benar telah mencederai marwah dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Tindakan ini justru mengkonfirmasi adanya arogansi kekuasaan dalam penegakan hukum pada kasus Gus Dur. 4. Bahwa tindakan kepolisian secara nyata dan kasat mata mempraktikkan kebijakan hukum yang memihak, non-imparsial karena menolak permohonan penangguhan Gus Dur, sementara pada kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang menimbulkan kerugian mencapai 1,12 triliun rupiah, Polri memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangkanya atas adanya jaminan dari istri tersangka. Padahal permohonan penangguhan ini diajukan Gus Dur dijamin oleh para ulama, keluarga tokoh nasional dan anggota DPR RI. Namun kenyataannya permohonan penangguhan Gus Dur diabaikan. 5. Bahwa proses hukum terhadap Gus Dur tidak menghormati asas kepastian hukum bagi Gus Dur. Sebagaimana dikabarkan media, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono pada tanggal 6 November 2020 mengatakan berkas perkara Gus Dur sudah masuk pada tahap finalisasi sehingga dalam waktu dekat berkas akan segera dilimpahkan kejaksaan. Namun faktanya pada Jumat 13 November 2020 penyidik di Cyber Polri justru memperpanjang status penahanan hingga 40 hari berikutnya. Semestinya jika berkas telah lengkap segera dilimpahkan kepada kejaksaan dan agar segera disidangkan, bukan malah memperpanjang status penahanan yang zalim terhadap Gus Dur. 6.
Bahwa hingga hari ini perkara Gus Nur belum disidangkan, belum ada keputusan hukum Gus Nur bersalah, sehingga Gus Nur wajib diperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah dan harus diperlakukan secara adil di muka hukum. Tidak ada pembedaan perlakuan terhadapnya mengingat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Bahwa jika proses hukum belum bisa dilimpahkan ke pengadilan, penyidik belum bisa melengkapi berkas, semestinya Gus Nur ditangguhkan penahanannya, atau jika tetap dalam status ditahan, penyidik dapat mengalihkan penahanan dari penahanan di rumah tahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, sebagaimana surat permohonan pengalihan penahanan yang telah kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2020. Tindakan pengalihan penahanan ini juga penting selain sebagai bentuk menghormati asas keadilan dan penegakan asas kepastian hukum, juga agar Gus Nur terjamin kesehatannya. Mengingat sebagaimana telah dikabarkan media, sebanyak 48 tahanan Bareskrim Polri dinyatakan positif terpapar virus corona COVID-19. Status tahanan rumah atau tahanan kota akan lebih menjamin kesehatan Gus Nur ketimbang berada di sel tahanan Bareskrim Polri. 8. Bahwa adapun terkait materi hukum kasus Gus Nur, kami berkeyakinan Gus Nur tidak melakukan tindak pidana pencemaran dan atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT atau informasi dan transaksi elektronik. Gus Nur dalam perkara tersebut sesungguhnya sedang menjalankan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat sekaligus sedang menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana menurut ketentuan pasal 28E konstitusi kita menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan bagian dari ibadat dalam keyakinan akidah Islam. Hal ini sejalan dengan jaminan konstitusi pada pasal 29 ayat 2 yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 26 November 2020. Tim advokasi Gus Nur tertanda Ahmad Mihdan SH, Ahmad Ghazidudin SH, Aziz Januar SH, Novel Bamukmin SH, Miftahul Arif SH, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Budi Harjo SHI, Andri Ermawan SH, Agung Sisulawudio Basuki SHMH, Dimas Aulia Rahman SH, Amirul Bahri SH, Zainal Fandi SHMH, Dadi Puji Hendro Udono SH, Muhammad Nur Rahmat SH, Zulhaidir SH, Sodikin SH. Demikian rekan-rekan media sudah kami bacakan dan nanti hard copy